Pada hari ini, Partai Buruh melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia. Ada beberapa kota yang melakukan aksi serempak. Yang pertama ada Bandung, ada di Surabaya, ada di Semarang, ada juga di Medan, di Batam, di Banjarmasin, di Ternate dan Makassar, serta beberapa kota lainnya. Hari ini ada tuntutan yang ingin kami sampaikan di depan kantor gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, itu terkait dengan stop perang Israel Palestina. Lagi stop perang Israel Palestina. Partai Buruh sudah melakukan aksi beberapa minggu yang lalu di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan gedung PBB dengan isu yang sama. Tetapi tampaknya perang makin berkibar. Tentara Israel akan mempersiapkan, bahkan sudah mulai masuk serangan darat ke Gaza. Partai Buruh anti perang. Seluruh partai buruh, partai sosial demokrat, partai sosialis pekerja di seluruh dunia, termasuk partai buruh di Indonesia, anti perang dan anti eksploitasi terhadap hak-hak buruh. Oleh karena itu, perang dimanapun, termasuk perang Israel-Palestina, ditolak oleh partai buruh. Kalau perang belum selesai, tetap kami akan melakukan aksi terus-menerus, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menyetop perang. Hanya PBB yang punya kekuatan untuk menyetop perang. Oleh karena itu, di depan gedung PBB ini, Partai Buruh kembali menyerukan PBB agar segera melaksanakan sidang hukum PBB. Sidang hukum PBB inilah yang bisa melampaui Dewan Keamanan PBB. Karena Dewan Keamanan PBB selalu terkendala veto yang dimiliki oleh 5 negara, the Big Five ya, di Dewan Keamanan, Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Semua saling memveto. Kalau saling memveto, tidak akan pernah ada resolusi dari Dewan Keamanan. Satu-satunya harapan kami menyerukan dari rakyat Indonesia, setidak-tidaknya kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja, kepada Sekretariat Jenderal PBB melalui kantor perwakilan di Indonesia, menyerukan Majelis Umum harus segera diadakan dengan satu tuntutan: stop perang dan jalankan resolusi. Stop perang dan jalankan resolusi PBB tentang kemerdekaan bangsa Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Dan dengan demikian ada 2 negara yang merdeka. Tapi Palestina sesuai resolusi PBB sudah diputuskan berulang-ulang, itu adalah ibu kotanya Yerusalem. Hanya ini yang bisa menghentikan perang. Kami juga menyerukan kepada Hamas dan Israel untuk tidak melanjutkan perang, karena perang hanya merugikan rakyat jelata yang tidak mengetahui apa-apa. Partai buruh di Indonesia itu ada namanya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, yang menjadi anggota ITUC, International Trade Union Confederation. Anggota ITUC ini, saya juga berkawan dengan Serikat Buruh Israel. Saya juga berkawan dengan Serikat Buruh Palestina, Sheikh Zahir. Saya sudah berkomunikasi pada 2 serikat buruh ini. Serikat Buruh Israel juga menentang perang. Jangan salah ya, Serikat Buruh Israel menentang perang. Ya, begitu pula Serikat Buruh Palestina menentang perang. Saya sudah berkomunikasi, mungkin tanggal 28 Oktober nanti saya sampai sekitar 29 Oktober di Geneva, yaitu sidang ILO Governing Body. Saya akan sudah resmi mengangkat isu stop perang Israel Palestina, dan tentu akan didukung oleh Serikat Buruh Israel dan Serikat Buruh Palestina. Dan karena itu, sekali lagi, pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan aksi terus-menerus bergelombang, bahkan akan lebih kuat lagi kalau tidak berhasil meredam perang Israel Palestina. Tidak hanya dampak tragedi kemanusiaan yang terjadi, juga kalau terjadi serangan darat, ekonomi dunia akan hancur. Ingat, daerah perang di Gaza itu dekat dengan negara-negara yang menghasilkan minyak dunia. Harga BBM, bahan bakar minyak, akan melambung tinggi. Kalau BBM melambung tinggi, bisa dipastikan harga-harga akan naik. Kalau harga-harga akan naik, bisa dipastikan beras naik, daging naik, ayam naik, kemudian telur ayam naik, semua harga-harga akan naik. Pasti, karena BBM akan naik. Yang rugi adalah buruh Indonesia. Beras sudah melambung tinggi, harga telur melambung tinggi, ini akan lebih berat.
Karena itu kami minta PBB segera melakukan sidang umum, menyetop perang, didahului dengan mengirim pasukan perdamaian UNIFIL, dan Indonesia pemain utama UNIFIL, UNIFIL, pasukan perdamaian yang menyekat perang Palestina dan Israel di Libanon. Sekarang harus diluaskan tidak hanya Libanon, tapi di Gaza. Supaya tidak terjadi serangan darat. Jadi PBB segera memerintahkan agar dikirim sebelum stop perang itu dengan mengirim pasukan perdamaian, kemudian juga dilanjutkan dengan gencatan senjata. Di dalam gencatan senjata itulah dilakukan perang harus dihentikan. Dan buruh di Indonesia melalui Partai Buruh akan terus menyuarakan stop perang Palestina Israel, merdekakan bangsa Palestina dengan ibu kota Yerusalem sesuai resolusi Badan Perserikatan. Jadi, ya kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Kepadanya dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Teman-teman semua, anggota Partai Buruh, anggota Serikat Buruh, Serikat Petani dan Kelas Pekerja, masih tetap semangat, masih semangat. Saudara, hari ini hari ke-21, perang Israel dan Palestina sudah meletus. Tentara-tentara Israel, serdadu-serdadu Israel telah mulai mempersiapkan serangan darat, bahkan sudah mulai ada yang masuk ke Gaza. Tentara-tentara Israel akan melakukan pertempuran darat dengan para pasukan pejuang Hamas, pasukan kemerdekaan negara Palestina, sesuai dengan resolusi PBB dengan ibu kota Yerusalem. Perang darat dan adanya pernyataan deklarasi perang dari Benyamin Netanyahu, Presiden Israel, akan menjelaskan kepada kita perang ini akan panjang. Sebagaimana perang Rusia-Ukraina hingga hari ini belum juga selesai, dan negara-negara Eropa terpuruk secara ekonomi. Perang pasti menyebabkan ekonomi terpuruk. Perang yang terdampak pertama adalah buruh. Buruh dan petani, kelas pekerja yang terdampak dengan perang. Oleh karena itu, Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Sosialis Pekerja di seluruh dunia, termasuk Partai Buruh di Indonesia, anti perang. Partai Buruh pasti anti perang. Perang di mana saja pasti kita anti perang. Yang kedua, Partai Buruh anti eksploitasi terhadap hak-hak buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja. Oleh karena itu, perang Rusia-Ukraina hanya berdampak pada sebagian Eropa. Dunia tidak terlalu terasa, karena kenaikan harga gandum dan harga gas yang ada di Eropa. Tapi perang Israel-Palestina, dia berdampak yang paling utama itu Timur Tengah, penghasil minyak. Bisa dipastikan perang Israel-Palestina akan menghancurkan ekonomi dunia. Yang pertama hancur adalah buruh, karena BBM naik, bahan bakar minyak naik. Kalau bahan bakar minyak naik, upah, saudara kan tahu, Menteri Tenaga Kerja rencana rancangan peraturan pemerintah mau naikin upah cuma 2%. Cuma 2%. Padahal PNS, TNI, Polri kita setuju. PNS, TNI, Polri naik gaji 8%. Pertumbuhan ekonomi 5,2%. Inflasi
2,8%. Kalau dijumlahkan 8%, itu udah benar. Kita setuju. PNS, TNI Polri, para prajurit-prajurit TNI Polri bisa sejahtera. Setiap tahun harus naik gaji. Pensiunan 12% naik. Kita Partai Buruh dan Serikat Buruh setuju. Yang kita nggak setuju, kalau buruh swasta naiknya di bawah 8%. Apa dasar Menteri Tenaga Kerja memberi kenaikan upah 2%? Naik 2% itu kira-kira cuma 30.000. Mau nggak Menteri naik gajinya? Cuma 2%. Dia aja nggak mau naik gaji 2%. Tanya anggota DPR yang di sana. Apa mereka mau naik 2%? Dan karena itu, perang Israel Palestina akan menghancurkan kita. Saya berazam sama kamu semua. Siap nggak mengikuti perintah Partai Buruh? Siap nggak? Siap mengikuti perintah KSPI? Siap? Sampai Menteri naikin 2% dan perang Israel Palestina berkepanjangan, persiapkan bulan November pertengahan. Pulang saya dari Jenewa, Swiss, dalam rapat ILGA Free Body, pulang dari sana, saya akan umumkan resmi, siap mogok nasional. Angkat tangan yang mau mogok nasional. Angkat tangan yang mau mogok nasional. Siap mogok nasional. Angkat tangan. Yang tinggi. Oi, yang tinggi. Kalau nggak pulang aja, kalau nggak mau demo pulang aja. Ngapain kamu kesini nggak mau demo? Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Angkat tangan, belum disuruh turun. Siapa yang nyuruh? Siap mogok nasional. Stop produksi. Kita ambil resiko. Take the risk. Take the risk. Ambil resiko. Mogok nasional. 5 juta buruh berhenti produksi. 100.000 perusahaan stop produksi. Angkutan umum, trailer, kita minta stop produksi. Gak usah ngangkut. Pelabuhan, para buruh TKBM-nya berhenti. Karena KSPI dan KPBI. Perang Palestina Israel akan berkepanjangan. BBM pasti naik. BBM pasti naik. Itu kenapa kita bawa isu stop perang Israel Palestina dan naikkan upah 15%. Kan itu berkaitan. Perang Israel Palestina pertama tragedi kemanusiaan. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Ingat nggak perang Irak dan Iran? Ingat nggak? Kapan? Pokoknya dulu lihat harga minyak naik 120%. Ingat loh, perang Israel Palestina semua orang akan celaka. Tidak hanya bangsa Palestina, tidak hanya bangsa Palestina, tapi seluruh dunia akan terasa karena BBM. Negara-negara Iran, Suriah, Rusia, Cina, Qatar, Yaman, Arab Saudi akan siap juga mendeklarasikan perang membantu bangsa Palestina. Negara-negara Jerman, sebagian Eropa Tengah juga sudah menyatakan akan membantu Israel. Tidak menutup kemungkinan perang Timur Tengah, Palestina Israel menjadi pemicu perang dunia ketiga. Semua bangsa dan rakyat dirugikan. Ya karena itu, tunjuk tangan, ayo tunjuk tangan ke gedung PBB. Ayo tunjuk tangan ke gedung PBB. Di PBB buat apa ada di Indonesia? Kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya bilang PBB, mandul, paham? Kalau saya bilang Palestina, merdeka. Ayo 1, 2, 3, PBB. Palestina. PBB. Palestina. Nanti kita gerakkan seluruh Indonesia. Di Surabaya udah bergerak, walaupun belum banyak. Di Bandung udah bergerak, Semarang, Makassar.
Nanti kita lumpuhkan. Kita minta PBB, ngapain dia ada di Indonesia? Kalau hanya kemudian membuat bangsa Palestina diserbu oleh Israel. Kita minta pada PBB segera menjalankan sidang umum. Jangan Dewan Keamanan veto memveto. Amerika sudah memveto usulan Rusia. Rusia dan Cina di Dewan Keamanan sudah memveto usulan Amerika. Tidak selesai-selesai. The Big Five di Dewan Keamanan PBB. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. 5 negara yang bisa memveto keputusan menghentikan perang. Makanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita meminta agar mereka mengadakan sidang umum. Dan kita meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo yang kita hormati, Indonesia harus mengambil peran aktif, karena Indonesia adalah yang dihormati di negara non-blok. Indonesia paling pertama terdampak perang Israel-Palestina, harga BBM. Mau pemilu, beras sudah naik 40%, BBM tahun lalu sudah naik 30%. Kita minta Presiden Jokowi mewakili Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia, meminta PBB menggelar sidang umum. Bukan protes, bukan kondem itu mengutuk, itu mah kecil, penakut namanya. Bangsa Indonesia bukan bangsa penakut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemberani, bangsa yang berani untuk kebenaran. Kita minta sidang umum PBB dimulai dengan mengirim pasukan perdamaian atau UNIFIL, UNIFIL. UNIFIL itu pasukan yang dihormati adalah TNI dan BRIMOB. Pasukan perdamaian di Libanon itu, UNIFIL, yang paling top dihormati itu TNI dan BRIMOB yang dikirim ke tentara perdamaian. Kita minta dikirim ke perbatasan Israel dan Gaza. Yang kedua, kita minta gencatan senjata. Ayo, tunjuk tangannya lagi. Tunjuk tangannya lagi. Kalau saya bilang Palestina, Anda bilang merdeka, merdeka, merdeka. Kalau saya bilang PBB, gencatan senjata, gencatan senjata, gencatan senjata. 1, 2, 3, Palestina. PBB. Pokoknya kita turun terus. Rakyat berhak. Saya kasih ingetin lagi. Indonesia berhutang budi pada Palestina. Diutuslah oleh Bung Karno setelah kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dideklarasikan, diproklamasikan oleh Bung Karno, Bung Hatta. Ada 4 syarat negara itu merdeka secara utuh. 1, ada wilayah Republik Indonesia. 2, ada pemerintahan Republik Indonesia dipimpin Bung Karno, Bung Hatta. 3, ada rakyat Indonesia. Nah, yang keempat, suatu negara dinyatakan merdeka utuh, pengakuan dunia internasional. Dipanggil Kiai Haji Agus Salim, tokoh Muhammadiyah, sahabat dan juga anak didik Hos Cokro Aminoto. Haji Agus Salim adalah pemimpin buruh. Jadi siapa bilang partai buruh, serikat buruh itu komunis? Kalau yang ngomong gitu nggak tahu sejarah. Suryo Pranoto, kakak kandungnya Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantoro, itu pemimpin buruh. Anak didiknya Raja Jawa tanpa mahkota, namanya Hos Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. 2 orang ini berjasa buat Indonesia. Jadi dibilang buruh nggak ada jasa buat Republik, nggak ngerti sejarah. Historis. Kiai Haji Agus Salim dipanggil, Kiai, kata Bung Karno, tolong temui sahabat saya, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir. Ini biar PBB tahu nih. Saya yakin ada staf-staf PBB yang mendengar. Biar PBB tahu kenapa Indonesia militan mendukung Palestina, termasuk buruh mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Yerusalem.
Pak Kiai, temui sahabat Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir. Baik Bung Karno, pergilah Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, menemui Gamal Abdel Nasser. Yang mulia Tuan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, saya membawa amanat Bung Karno, sahabat Tuan. Oh iya, apa amanat itu? Bung Karno atas nama bangsa Indonesia, saya ulangi, Bung Karno atas nama bangsa Indonesia harus memenuhi syarat keempat, pengakuan internasional satu negara saja sebagai Indonesia merdeka. Apa yang diminta oleh sahabat saya Bung Karno? Beliau meminta yang mulia Gamal Abdel Nasser, Mesir, pemerintahan Mesir dan rakyat Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Oh begitu. Saya panggil dulu Mufti. Mufti itu artinya mungkin guru keagamaan terbesar, tertinggi di suatu negara Islam. Guru agama tertinggi namanya Mufti. Dia Mufti Mesir, sekaligus dia, sekaligus Mufti Palestina. Palestina di bawah atas Mesir waktu itu. Yang mulia Tuan Mufti telah datang kepada saya, seorang utusan Bung Karno, sahabat saya, Presiden Republik Indonesia. Indonesia telah menyatakan merdeka. Telah datang utusannya meminta atas nama pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, meminta kepada pemerintah dan rakyat Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bagaimana pendapat Mufti agar saya menjawab pertanyaan Bung Karno? Beri saya waktu 1 hari untuk istikharah. Pergilah Mufti Palestina, beristikharah, pulanglah Kiai Haji Agus Salim ke hotel. 1 hari kemudian, dengerin biar kamu tahu kenapa kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, termasuk prajurit TNI Polri, wajib hukumnya mendukung kemerdekaan Palestina. Datanglah Mufti Mesir, yang mulia Tuan Gamal Abdel Nasser. Saya berfatwa, jadi bukan instruksi, bukan berpendapat. Mufti Palestina yang juga Mufti Mesir mengatakan, saya berfatwa atas nama rakyat Mesir dan rakyat Palestina. Wajib hukumnya. Yang mulia Tuan Gamal Abdel Nasser mewakili rakyat Mesir dan pemerintah Mesir mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi darah rakyat Palestina, darah dan nadi Palestina adalah penentu kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau sekarang Partai Buruh, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi menyatakan mendukung Palestina, memang itu adalah tentang sumpah darah Palestina terhadap Indonesia. Jadi bukan karena ada Al-Aqsa saja, bukan hanya karena ada Al-Quds. Indonesia berhutang nyawa, Indonesia berhutang darah kepada Palestina. Biar PBB tahu, kita akan lawan. Kan sudah ada resolusi PBB bahwa bangsa Palestina merdeka dengan ibu kota Yerusalem. 2 negara merdeka. Israel juga merdeka, Palestina juga merdeka. Tapi Palestina di situ dinyatakan dalam resolusi PBB, ibu kotanya Yerusalem, di mana ada Al-Aqsa, Al-Quds. Partai Buruh tentang bukan persoalan agama. Partai Buruh adalah tentang kemanusiaan, persamaan dan keadilan. Di mana ada perang, Partai Buruh akan menolak. Jadi sikap Partai Buruh sudah tegas dan jelas. Ayo sekali lagi, kalau saya teriak PBB, mandul, mandul, mandul. Kalau saya teriak Palestina, merdeka, merdeka, merdeka. PBB, Palestina. Kalau saya bilang perang, stop, stop, stop. Perang, Palestina. PBB, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Kita tidak suka ada kekerasan dalam perang, tapi kemerdekaan
jauh lebih mulia. Bangsa Indonesia juga melawan penjajah. Bangsa Indonesia tidak suka dengan perang, tapi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di dalam pembukaan Undang Dasar 1945 adalah di atas segala-galanya. Itulah yang sedang dilakukan oleh Palestina. Mereka masih kurang satu. Wilayah sudah ada, Palestina. Pemerintahan sudah ada, dipimpin oleh Mahmud Abbas. Rakyat sudah ada di Gaza dan tepian barat. Yang belum ada pengakuan dunia. Pengakuan dunia belum ada. Maka bangsa Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo, CQ, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, wajib hukumnya mendukung, bahkan kalau perlu mengeluarkan pengakuan Palestina merdeka di bawah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang teriak buruh, yang mau berjuang, yang mau melawan, yang mau berjuang teriak merdeka Palestina, merdeka Palestina, merdeka Palestina. Ayo bareng-bareng, stop perang, stop perang, stop perang. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Stop perang, stop perang. Yang keras. Stop perang, stop perang, stop perang, stop perang. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Ayo mainkan lagu ya bangsa Palestina. Saya kembalikan pada Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing.